Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar al-aqidah as-sahihah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang sifat uluwullah ala makhlukatihi, ketinggian Allah di atas makhluk-makhluknya, sampai pada ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Syekhul Islam, yaitu surat Al-Mulk ayat 16 sampai 17. Kita baca ayatnya. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit untuk dia menenggelamkan kalian di bumi dan tiba-tiba bumi itu bergerak? Am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit untuk dia menghujani kalian dengan batu? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Dan kalian akan tahu bagaimana peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sudah kita sampaikan beberapa penjelasannya, kita ulang sedikit lagi. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, qauluhu ta'ala a'amintum. A'amintum dari kata-kata al-amnu, keamanan. Al-amnu diddul khauf, keamanan lawan dari al-khauf, rasa takut. Dan sudah pernah kita sampaikan dalam pembahasan keterkaitan antara keimanan dan keamanan. Ini ada hubungan erat secara bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Secara kenyataan juga demikian. Keimanan sumber keamanan. Keamanan hasil dari buah dari keimanan. Mana dalilnya? Falyabudu rabba hadzal bait al alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
hendaklah mereka beribadah kepada Rabbnya Ka'bah, yaitu siapa? Allah Ta'ala, yang memberikan kepada mereka makan dari kelaparan, yang memberikan kepada mereka keamanan dari rasa ketakutan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan. Ini keterkaitan dari sisi bahasa saja jelas. Al-amnu itu samaratul iman. Ya, al-iman ada kaitan dengan al-amnu, keamanan. Demikian pula dalam bahasa Indonesia. Bedanya cuma A dan I. Keimanan dan apa? Keamanan. Maka setiap muslim muslimah kalau menghendaki keamanan fi dunia wal akhirah, pegang erat al-iman at-tauhid. Kemudian kata Syekh, adapun firman Allah man fis sama ai uqubata man fis sama, apakah kalian merasa aman dari siksa Allah yang ada di atas langit? Man fis sama, kata-kata man di situ, man fis sama ai wa huwallahu subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kata sebagian ulama, ayat ini diturunkan, ditujukan pertama kali kepada orang-orang musyrikin jahiliyah. Aamintum, kalian di sini ditujukan kepada kaum musyrikin jahiliyah. Kenapa ada kata-kata man fis sama? Karena orang Arab jahiliyah, kaum musyrikin jahiliyah, Abu Lahab CS, itu secara asal mereka meyakini Allah fis sama. Kata para ulama dalam tauhid asma wa sifat, mereka tidak ada penyimpangan. Sama dengan masalah apa? Tauhid apa? Ar-rububiyah. Secara umum tidak ada penyimpangan. Yang menyimpang dalam masalah apa? Tauhid al-uluhiyah. Makanya Allah menunjukkan firman-Nya ini, aamintum man fis sama. Apakah kalian wahai orang-orang musyrikin jahiliyah merasa aman dari siksa Allah zat yang di atas langit? Allah menyebutkan tentang sifatnya ini kepada orang musyrikin dan mereka pun tidak apa? Mengingkari Allah fis sama. Paham ya? Jadi sekali lagi salah satu rahasia atau makna tersirat dari kata-kata aamintum man fis sama. Kenapa hal ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada kata-kata man fis sama karena orang musyrikin jahiliyah mereka sudah paham Allahu fis sama. Wa makna fis sama ini sudah kita sampaikan kemarin, sekedar murojaah saja. Ada dua makna sebelum kita baca situ. Fis sama, kata-kata fi di situ maknanya apa? Alas sama, di atas langit, bukan di dalam langit. Paham ya? Misalnya Allah di langit, misalnya maknanya di atas langit, bukan di dalam, bukan diliputi oleh langit. Makanya orang-orang yang mengingkari Allah fis sama, di antaranya karena gagal paham tentang makna fi. Dikiranya fi di situ maknanya pasti di dalam. Ini tidak benar karena kata-kata fi dalam bahasa Arab tidak selalu di dalam. Seperti dalam ayat wala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Fir'aun berkata kepada tukang-tukang sihirnya yang mau bertobat mengikuti ajakan Musa alaihissalam, aku akan nyalip kalian di batang kurma. Sudah kita sampaikan. Apakah makna menyalipnya di batang kurma? Batangnya dikerawai, dilubangi, kemudian orang-orangnya dimasukkan ke situ? Nah, tidak. Namun disalib di atas batang pohon kurma. Demikian pula yang sudah kita sampaikan. Allah berfirman, "Qul siru fil ardi." Katakan wahai Nabi Muhammad, berjalanlah kalian di bumi. Di situ maknanya apa? Di atas, bukan di dalam kerak bumi, bukan ngerong ya. Naudzubillahi min dzalik. Itu sekali lagi
dalil para ulama, arti fis sama artinya alas sama. Itu dari sisi penjelasan kata-kata fi. Aamintum man fis sama. Adapun yang kedua berkaitan dengan as-samanya sendiri. Kalaupun dikatakan fi itu artinya di. Ini kita tinggalkan pembahasan fi maknanya ala. Kita kembali kepada fi artinya di. Ya, kalau kita katakan ya sudah, fi itu artinya di. Namun kata-kata as-sama dalam bahasa Arab itu artinya al-ulu. Allah fil ulu. Allah di atas. Tetap sama saja maknanya. Ya, makanya dari sini tidak ada alasan udzur menolak mengingkari Allah di atas langit. Ya, as-sama ada dua makna. As-sama ada dua maknanya. As-sama artinya al-ulu, tinggi. Dari sisi bahasa Arab sama yasmu sumuwan. Artinya ketinggian, as-sumu. Yang kedua makna as-sama, langit yang kita lihat itu, yang ada bintang-bintangnya itu namanya apa? Langit yang berupa bangunan. Nah, kalau di sini maknanya Allah fis sama, ya seperti tadi alas sama, di atas langit. Wa in urida bis sama mutlaqul ulu fa fil dzarfiyah au fil ulu ayaksifa bikumul arda. Ini sudah kita sampaikan tadi. Kemudian arti an yaksifa bikumul arda, Allah menenggelamkan kalian di bumi. Ayyukli'uha bikum kama fa'ala bi Qarun. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kalian sebagaimana Allah melakukannya kepada Qarun. Naudzubillahi min dzalik. Ya, dan ini pernah terjadi beberapa saat yang lalu di mana itu? Ya, apa namanya itu waktu itu namanya yang viral namanya apa itu? Hah? Lupa. Apa nama ininya? Nama musibah itu namanya apa itu? Ada karena istilah sendiri itu. Ya pokoknya istilah ditenggelamkan sudah. Nah, baik, belum ada yang betul. Baik. Ala kullin, ini cuma sekedar istilah saja. Intinya di antara azab Allah kepada orang-orang yang kufur, yang jauh dari ketaatan kepadanya, Allah tenggelamkan di dalam bumi, kerak bumi sebagaimana yang terjadi pada Qarun. Nah, faidah hiya tamur ayatat tarib wa tataharrak. Kemudian ayat yang berikutnya, am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit untuk dia mengutus, menghujani ke atas kalian hasibah, bebatuan. Ai hijaratun minas sama kama arsalaha ala qaumi Lut wa ashabil fil. Sebagaimana yang telah Allah lakukan kepada kaum Nabi Lut. Diangkat buminya, kemudian dibalikkan, kemudian dihujani dengan batu. Ini azab bagi pelaku homoseksual, LGBT. Naudzubillahi min dzalik. Mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wakila sahabun fiha hijaratun. Ada pula penafsiran dari sebagian ulama, hasibah artinya Allah mengutus awan yang di dalamnya ada bebatuan. Meskipun intinya sama, dihujani dengan apa? Bebatuan. Wakila rihun fiha hijara. Atau ada pun yang mengatakan hasibah adalah Allah mengirim angin yang ada bebatuannya. Sama juga intinya, dihujani dengan bebatuan. Naudzubillahi min dzalik. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan tahu bagaimana peringatan dari Allah. Ai indari idza ayantumul azab wala yanfa'ukum hina dzak hadzal ilmu. Kalau sudah turun azab Allah, tidak bermanfaat pengetahuan kalian atau apa yang kalian lihat. Asyahid intinya minal ayatain, dari dua ayat tadi surat Al-Mulk 16 sampai 17.
anna fihi ma itsbata uluwillah ala khalqihi. Di dalam kedua ayat tadi ada penetapan ketinggian Allah atas makhluknya. Haitsu sarrahata anna subhana fis sama. Yang jelas-jelas dua ayat tadi mengatakan Allah fis sama. Bahkan sekali lagi kata para ulama, ayat ini ketika diturunkan kepada orang-orang musyrikin di antara sebabnya tadi karena mereka sudah memahami Allah fis sama. Tidak ada keraguan pada mereka. Faqad dallat hadil ayat ala dzakaran muallif rahmatullah alaih ala itsbatil ulu. Syekhul Islam membawakan ayat ini jelas untuk menjelaskan tentang sifat ketinggian bagi Allah dengan redaksi fis sama. Nanti akan kita tambahkan penjelasan dari kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, redaksi-redaksi ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang ketinggian Allah. Karena ini masalah yang sangat penting sekali, harus kita betul-betul memahami dengan baik dan benar dan sedalam-dalamnya kalau bisa. Kama dalat hadil ayat alati qablaha ala itsbat istiwa ila ala arsy. Sebagaimana dalam ayat-ayat sebelumnya tentang penetapan istiwa Allah di atas arsy. Yang terakhir dalam bab ini kata Syekh Shalih bin Fauzan, wal farqu bainal istiwa wal ulu. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bedanya sifat istiwa ar-Rahman alal asistawa dengan dalil atau penjelasan tentang sifat ulu ketinggian. Meskipun istiwa maknanya juga apa? Ulu, tinggi. Cuma ada bedanya. Sifat ar-Rahman alal asistawa dengan a'amintum man fis sama dan seterusnya. Yang pertama kata Syekh, anal ulu min sifati dzat. Sifat ulu sifat apa? Dzatiyah, yang senantiasa melekat pada diri Allah. Sebelum Allah menciptakan semua makhluk, Allah sudah di atas. Sebelum Allah menciptakan aras, di mana Allah? Fil ulu. Ini sudah kita sampaikan, salah satu manfaat kita memahami bedanya ini kalau ada syubhat dari ahli bidah. Kalian mengatakan Allah di atas aras, lalu di mana Allah ketika belum ada al-aras? Jawabannya mudah apa? Allah tetap fil ulu, Allah tetap di atas. Karena sifat ulu itu sifat apa? Dzatiyah, yang senantiasa melekat pada diri Allah. Tidak pernah terlepas dari sifat al-ulu. Allah al-ali, Allah yang maha tinggi. Paham? Nah, ini sifat ulu, sifat dzatiyah. Sedangkan al-istiwa min sifatil af'al. Sedangkan sifat istiwa ar-Rahman alal asistawa sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Yang bergantung dengan apa? Kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Allah istiwa di atas aras kapan? Kapan Allah istiwa di atas aras? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Itu berkaitan dengan apa? Masyiatullah. 6. Fa'ulullah ala khalqi wasfun lazimun lidzati. Ketinggian Allah di atas makhluknya itu sifat yang sudah menempel, melekat pada diri Allah, nggak mungkin terpisah darinya. Adapun istiwa fi'lun min af'ali subhana yaf'alu subhana wa ta'ala bimasyiati. Adapun sifat istiwa adalah perbuatan Allah yang berkaitan dengan kehendaknya wa qudrati, kekuasaannya. Idza syaa, apabila Allah berkehendak tersifati dengannya. Seperti dalam nanti pembahasan sifat kalam, itu ada dua sisinya nanti. Salah satu sisinya Allah tersifati dengan sifat kalam sejak dahulu kala. Namun kapannya Allah berbicara sesuai dengan apa? Kehendaknya. Allah nggak senantiasa berbicara terus. Namun kapan Allah berbicara sesuai dengan apa? Kehendaknya. Tsumma stawa wa kana dzalik ba'da khalqis samawati wal ardh. Sekali lagi sifat istiwa, sifat fi'liyah karena itu berkaitan dengan kehendak Allah, yaitu Allah berkehendak istiwa di atas aras setelah menciptakan langit dan bumi. Perbedaan yang kedua antara sifat istiwa dengan ulu, annal ulu minas sifati tsabita bil aqli wan naql. Sifat ketinggian Allah di atas makhluk, sifat yang bisa ditetapkan
lewat jalur dalil Al-Quran dan Sunnah alias nakliyah, plus juga lewat dalil akal. Jadi dalil Allah di atas langit, Allah di atas makhluk, itu dalilnya bisa dari Al-Quran dan Sunnah plus dari apa? Dalil akal. Sudah kita sampaikan, Ahlus Sunnah pertengahan dalam masalah menempatkan akal, tidak menuhankan akal, tidak mendahulukan akal dari Al-Quran dan Sunnah, namun tidak pula meninggalkan akal secara mutlak, tidak dipakai akalnya. Paham ya? Ya. Akal ditempatkan pada apa? Tempatnya. Contoh sekarang ini, ya, para ulama jelas-jelas menyatakan jihad yang ada di sana bukan jihad yang syar'i. Kenapa? Karena kerusakannya lebih besar daripada apa? Secara akal sehat aja sudah apa? Paham. Bagaimana jihad itu dikatakan kok ya benar atau syar'i, sedangkan korbannya dari kaum muslimin luar biasa banyaknya. Dalam beberapa hari saja sudah mungkin ya 10 ribuan ada itu. Belum lagi kerusakan dan seterusnya. Secara akal sehat saja ini menunjukkan ini bukan apa jihad yang syar'i. Paham ya? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, akal ditempatkan oleh sunnah pada tempatnya seperti dalam masalah ketinggian Allah. Kata para ulama, dalilnya jelas, ayat hadis banyak tentang Allah di atas langit. Nanti akan kita sampaikan juga dari hadis Rasulullah SAW. Dalil secara akal, sebagaimana kata Imam Abu Hanifah, Allahu yud'a min a'la la min asfal, li'anal asfal laisa min wasir rububiyah wal uluhiyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Karena sifat bawah gak layak bagi uluhiyah dan rububiyah Allah. Ini dalil logika. Allah ya yang disembah oleh hamba yang paling mulia itu secara logika ada di apa? Di atas, bukan di bawah. Paham? Ini akal digunakan untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah. Itulah Ahlus Sunnah. Akal tidak ditanggalkan. Namun akal sekali lagi ditimbang lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Contoh ya, sekali lagi akal ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh dalam masalah jihad seperti sekarang ini. Kan banyak orang pakai akal-akalan. Masa mereka lagi perang kok antum kritik? Paham ya? Ini pakai dalil apa? Akal dan juga perasa. Maka timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Rasul menunjukkan beliau pernah mengingkari, mengkritik, membantah sebagian sahabat beliau dalam keadaan apa? Kondisi perang. Maka akal didahulukan apa atas sunnah Rasulullah SAW. Jangan pakai dalil baperan, dalil akal-akalan. Masa? Duh, ini Rasul saya SAW yang paling tahu strategi berperang. Ketika ada sahabat beliau yang minta dibuatkan pohon keramat, nggak nunggu sampai selesai perang, paham? Langsung apa? Ditegur oleh Rasulullah SAW. Dan itu kisahnya banyak sekali. Seperti yang sudah kita sampaikan dalam medsos kita, membantah oknum yang aneh bin ajaib. Kemudian kisah Rasul ketika ada sebagian sahabat memuji ada seseorang yang pemberani dalam medan jihad. Luar biasa beraninya. Namun Rasul mengatakan huwa finnar, orang ini di neraka. Kalau menurut akal-akal orang itu, wah nggak boleh lagi perang, biarkan aja. Bang, nanti akan memecah belah barisan apa? Pasukan kalau dikatakan demikian. Rasul apa? Ketika melihat kemungkaran meskipun dalam perang, langsung tasfiyah, dibersihkan. Makanya ulama mengatakan tasfiyatus shaf muqaddamun ala tauhidis shaf. Membersihkan barisan pasukan dari penyimpangan lebih didahulukan dari persatuan barisan. Kenapa? Kalau satu maksiat itu bisa menghancurkan pasukan, apalagi kalau sudah banyak penyimpangan. Dibersihkan dulu biar apa? Menang jihadnya itu. Paham ya? Sebagaimana contoh perang Uhud, satu kemaksiatan menghancurkan pasukan sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana kalau ada kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan?
Makanya itulah bedanya Salafi dengan Haraki. Kalau Haraki yang penting persatuan, meskipun ada syiriknya, bid'ahnya dan sebagainya. Bahkan dulu tokoh mereka yang jihad di Afghanistan pernah mengatakan lebih baik orang itu berjihad pakai jimat daripada bertauhid namun nggak mau jihad. Gimana kalau orang itu mati di medan jihad pakai kalung jimat? Apa? Nasibnya nanti? Ini secara umum ya, kita nggak vonis CP-CC-nya. Namun secara umum apa? Ya, orang yang berbuat syirik Allah nggak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Maka harus ditasfiyah. Ini akal tempatkan pada tempatnya. Dalam masalah ulullah, akal sehat meyakini Allahu fis sama. Ini dalil ulu dari ayat, hadis dan juga dalil akal. Adapun istiwa sabitatun bin naql faqat la bil akal. Adapun dalil penetapan sifat istiwa Allah di atas aras hanya bisa lewat dalil an-naql, Al-Quran atau as-sunnah. Akal tidak bisa apa? Menyambungkannya. Paham? Ini namanya ad-dalil as-sam'i. Hanya apa? Dalil lewat qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga masalah Allah punya sifat kedua tangan, sifat kedua mata. Ini sifat ya yang hanya bisa ditetapkan lewat dalil as-sam'i. Hanya apa? An-naql. Paham? Wallahu ta'ala alam. Baik, sekarang kita mau tambahkan penjelasan tentang redaksi-redaksi ayat yang ataupun hadis yang menetapkan sifat tinggi Allah di atas arsy. Kita bawakan dari kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Kalau mau nulis silakan. Ini sebetulnya diambil dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Yang pertama, at-tasrih bil fauqiyah makrunan bi adati min. Kalau mau diterjemahkan yang ya agak bebas ya. Kata-kata fauqa ya plus min, gitu aja sudah. Kalau ada dalam ayat Al-Quran Allah di atas fauqa ada kata-kata fauqa dan ada minnya. Bukan min rasa min, bukan. Ini huruf min ya, huruf min. Dalilnya surat An-Nahl 50. Ayatnya berbunyi yakhafuna rabbahum min fauqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka min fauqihim, yaitu yang di atas mereka. Ada kata-kata min, kemudian setelahnya apa? Fauqahum, min fauqihim. Jadi yang pertama redaksinya itu ada kata-kata fauqa didahului atau plus min lah sudah. Atau min plus fauqa. Yakhafuna rabbahum min fauqihim. Sudah? Yang kedua redaksinya hanya disebutkan kata-kata fauqa saja. Kata-kata fauqa tanpa min. Dalilnya surat Al-An'am ayat 18. Al-An'am ayat 18. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Dia Allah yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Redaksinya ada penyebutan fauqa. Titik tanpa min tadi. Kemudian yang ketiga, ini sudah kita sampaikan kemarin, ada kata-kata al-uruj. Al-uruju ilaihi. Apa arti al-uruj? Naik kepadanya. Dalilnya surat Al-Ma'arij ayat keempat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi.
para malaikat dan juga malaikat Jibril naik kepada Allah. Namanya naik dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Allah fis sama. Allah ada di atas. Yang keempat, ada kata-kata as-su'udu ilaihi. Kalau secara terjemahnya sama, al-uruj naik, as-su'ud juga naik. Cuma ini sekali lagi, bagaimana beraneka ragamnya dalil yang ada pada ayat Al-Quran tentang Allah fis sama. Ya. Tapi sangat disayangkan, kok masih banyak yang mengingkari Allah fis sama, padahal banyak dalilnya. Sudah kita sampaikan. Ini bentuk redaksinya ya. Adapun ayatnya bisa lebih dari satu. Paham? Seperti yang akan saya sampaikan. Misalnya nanti istawa alal arsy. Ada berapa ayatnya? Ada 7. Redaksinya istawa alal arsy. Tapi ayat-ayatnya banyak. Paham ya? Ini 1, 2, 3. Bukan satu ayat tidak. Bisa jadi satu redaksi itu banyak ayatnya. Paham? Nah, makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi dalam kitab beliau Al-Qasidah An-Nuniyah. Qasidah An-Nuniyah itu tentang akidah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, jumlahnya kurang lebih hampir 6.000 bait puisi. Paham? Ada yang hafal? 6.000 bait puisi. Dan kata para ulama, pembahasan masa redaksi ini saja, ya, redaksi ayat hadis yang berkaitan Allah di langit itu bait puisinya ada 600 dalam kitab Qasidah Nuniyah. Ini sekali lagi para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah sangat getol membahas masalah yang ini berkaitan dengan Allah yang kita tiap hari beribadah kepadanya, tiap waktunya beribadah kepadanya. Kok nggak tahu ya muslim tentang di mana zat yang dia sembah? Naudzubillahi min dzalik. Poin yang keberapa? Yang keempat tadi as-su'ud ya. Ada kata-kata as-su'ud ilaihi, naik kepadanya. Kemudian yang kelima ada kata-kata Allah mengangkat atau menaikkan sebagian makhluk kepadanya. Ar-rafa' ilaihi, ar-raf'u ilaihi. Allah mengangkat sebagian makhluk kepadanya. Seperti dalam kisah siapa kemarin? Nabi Isa alaihi assalam. Ayatnya dalam surat sudah kita lewati. Barrafahullah ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Surat An-Nisa 158 dan juga surat Al-Imran 55. Al-Imran 55. Inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkanmu, wahai Nabi Isa. Mewafatkan di sini artinya apa? Menidurkan. Jangan antum wafat di sini. Jangan antum mati di sini. Artinya apa? Jangan tidur. Seperti antum zikir bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan. Matikan di sini artinya apa? Menidurkan. Sekali lagi jangan mati di kajian. Baik. Jangan tidur maksudnya. Kalau sudah mati insyaallah husnul khotimah ya. Mati betulan sekalian. Baik, nasallahu ta'ala husnul khotimah. Semoga Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Yang keenam, at-tasrih bil uluwil mutlak. Ada redaksi ketinggian yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata-kata Al-Ali, nama Allah Al-Ali. Ini ketinggian Allah yang mutlak. Dalilnya dalam ayat kursi ada wa huwal aliyyu al-azim, dan dia Allah maha tinggi lagi maha agung. Coba perlu disampaikan di sini juga ahlil bid'ah, karena mereka ini ahlil kalam, semuanya ditakwilkan. Oh iya betul Allah tinggi, cuma tinggi kekuasaannya. Paham ya? Zatnya tidak di mana-mana. Zatnya enggak di ruang, tidak di waktu. Ini ucapan yang batil. Kata ulama, Allah tinggi dalam 3 hal. Tinggi zatnya, tinggi kekuasaannya,
dan tinggi kedudukannya. Paham? Ini yang disampaikan para ulama. Makanya dikatakan di sini ketinggian secara mutlak, ketinggian zat, kekuasaan, dan kedudukan. Kalau al-bid'ah hanya menetapkan dua ketinggian Allah, tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya. Yang zatnya mereka apa ingkar, na'udzubillahi min dzalik. Redaksi yang ketujuh kata para ulama yaitu tentang diturunkannya Al-Quran dari Allah. Tentang diturunkannya Al-Quran dari Allah. Coba sebutkan salah satu ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat yang semisal ini buahnya. Satu redaksi bisa mungkin 10 ayat atau mungkin bahkan lebih. Coba tentang masalah Allah menurunkan Al-Quran. Ini sangat banyak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Banyak ayat yang redaksinya bentuknya Allah menurunkan Al-Quran dari sisinya. Itu menunjukkan Allah fis sama. Makanya Syekh Muhammad bin Jamil Zaini atau para ulama ketika membahas ayat tentang puasa tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, dibahas juga ayat ini terdapat dalil Allah tinggi di atas arsy karena Allah menurunkan Al-Quran. Namanya menurunkan dari mana ke mana? Nah, dari atas ke bawah, berarti Allah fis sama. Baik, redaksi berikutnya. Ini penjelasan tentang ada sebagian makhluknya di sisi Allah. Ada sebagian makhluk atau penjelasan ada sebagian makhluk di sisinya. Ada penjelasan sebagian makhluk berada di sisinya. Sebagaimana firman Allah surat Al-A'raf ayat 206. Innalladzina inda rabbika, sesungguhnya orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di samping Allah Subhanahu wa taala, maksudnya para malaikat-malaikat Allah, dan malaikat ada di atas. Yang kesembilan, at-tasrih bi annahu ta'ala fis sama. Ini seperti yang kita bahas tadi, ada penjelasan Allah fis sama. Redaksinya apa? Fis sama, Allah fis sama. Ini juga berkaitan dengan hadis apa? Budak perempuan ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, sang budak menjawab fis sama. Hadisnya rawahu Muslim dan sahih. Ya, kalau ada yang mendhaifkan, yang dhaif akalnya, yang dhaif ilmunya. Kata ulama, tidak ada satupun ulama salaf yang mendhaifkan hadis ini. Yang mendhaifkan pertama kali di abad ini seorang tokoh kelompok Jahmiyah, Zahid Al-Kautsari. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Syafi'i saja mensahihkan dalam kitabnya ataupun dalam kitabnya Ar-Risalah. Kemudian dari penjelasan Imam Dahabi ketika menjelaskan tentang hadis budak perempuan tadi di mana Allah, ada dua pelajaran berharga kata beliau. Yang pertama, disyariatkan dibolehkannya bertanya di mana Allah. Karena yang mencontohkan siapa? Rasulullah SAW. Makanya kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab yang sudah pernah kita sampaikan, Al-Iqtisad fil I'tiqad, orang yang nggak membolehkan bertanya di mana Allah, ini orang yang sangat dungu. Kenapa Rasul membolehkan kok dia melarang? Paham ya? Sama dengan kasus tadi. Rasul saja menegur sahabat yang keliru dalam perang, kok nggak boleh kita apa? Menegur ketika perang dan seterusnya. Ini ittiba kepada sunnah Rasul. Kata Imam Dahabi sekali lagi dalam hadis budak perempuan yang dialog dengan Rasul tadi, Allah di mana, kemudian dijawab Allah fis sama, terdapat dua pelajaran berharga tentang dibolehkannya bertanya di mana Allah, dan berkaitan dengan kewajiban seorang muslim menjawab Allah fis sama. Kemudian ini salah satu ujian yang sangat amat penting bagi ulama ahli sunnah wal jamaah.
dalam rangka mengikuti apa? Rasul. Rasul untuk ngetes ini budak mukmin atau tidak dengan kata-kata ainallah. Demikian pula para ulama seperti Syekh Albani rahimahullah untuk menguji apakah kelompok itu di atas kebenaran atau tidak. Salah satu tes ujiannya apa? Ainallah. Di antaranya pada kasus ada seorang Ali bin Had dari Aljazair. Dia punya banyak pendukung ikut mau masuk ke kancah politik dia. Maka ditanya oleh Syekh Albani tentang apa? Apakah kelompoknya itu betul-betul di atas kebenaran atau tidak? Pertanyaan diantaranya, apakah semua pengikutmu, fanmu mengetahui, meyakini Allah fis sama? Maka Ali bin Had ini tokohnya kelompok Harokah di Aljazair pada waktu yang istilahnya pura-pura jadi salafi, ingin apa? Cari dukungan dari Syekh Albani. Syekh Albani apa? Cerdas, tanya, apakah pengikutmu semuanya paham Allah fis sama? Orang ini menjawab, arju dzalik. Aku berharap semoga demikian. Kata Syekh Albani, tinggalkan jawaban diplomasi ini. Iya atau tidak? Maka jelas jawabannya tidak. Dari situ beliau tahu ini kelompok yang tidak apa? Beres. Berarti tokohnya juga enggak beres. Paham? Nah, karena itu salah satu apa? Akidah yang sangat mudah kata para ulama. Budak perempuan di zaman Rasul yang hidup mengembala kambing di gurun pasir, jauh dari istilahnya sekolah, jauh dari majelis ilmunya Rasul, namun dengan fitrahnya dia mengatakan Allah fis sama. Bahkan kata sebagian ulama, ini budak yang awam, yang gak sekolah paham Allah fis sama. Cuma sangat disayangkan banyak profesor doktor nggak tahu Allah fis sama. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ada kisah lagi kalau saya nggak salah ingat, Syekh Albani juga pernah dialog. Beliau kan sering dialog dengan kelompok-kelompok sesat ataupun kelompok-kelompok Harokah. Di antaranya kelompok Jamaah Tabligh. Ketika ditanya, seingat saya, Syekh Albani bertanya tentang masalah kelompoknya Jamaah Tabligh itu, atau beliau mengkritik bahwasanya mereka dakwah tidak di atas ahli ilmu. Maka orang ini nantang Syekh Albani. Coba kalau Anda mengatakan kami, kelompok kami nggak paham ilmu, tes. Ditantang Syekh Albani untuk ngetes dia. Ditanya tentang apa? Ainallah. Di mana Allah? Dia sanggup menjawab Allah fis sama. Tapi Syekh Albani cerdas beliau. Rahimallahu rahmatan wasi'ah, ulama Ahlussunnah. Kata beliau, ilmu ini antum ambil dari kelompok antum Jamaah Tabligh atau dari dakwah salafiyah? Dia menjawab dari dakwah salafiyah. Bang, itu rahimallah rahmatan wa. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Intinya kisah tadi menunjukkan yang pertama bedanya metode dakwah salafiyah yang sangat antusias mengajarkan akidah sahihah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka tidak ada perhatian tentang pembahasan masalah al-aqidah. Makanya sangat aib kalau ada yang mengaku salafi nggak paham akidah. Sangat aib kalau ada dai yang tidak mau dakwah akidah dengan alasan apapun. Alasannya karena memecah belah umat, bukan waktunya sekarang, sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian dari kisah tadi kata para ulama ada barometer tolak ukur dalam dakwah salafiyah. Dakwah itu berhasil kalau mengikuti dakwah para anbiya wa rasul, yaitu memperhatikan masalah akidah meskipun sedikit pengikutnya. Namun sebaliknya, pengikut banyak namun tidak paham akidah sahihah, itu kegagalan dalam apa? Dakwah. Makanya Syekh Albani tadi ingin mengetes dakwah si fulan tadi, Ali bin Had, itu dakwah yang benar atau tidak. Tesnya apa? Masalah akidah. Maka ketika beliau tahu pengikutnya tidak paham akidah sahih tadi, beliau tahu kegagalan dakwanya orang tersebut. Jadi kegagalan dalam dakwah bukan karena tidak adanya pengikut, kurangnya pengikut, kurang followernya, atau apa namanya yang lainnya lah, fannya dan seterusnya. Namun sekali lagi kegagalan dakwah kalau sudah menyimpang dari dakwah para anbiya wa rasul, terutama dakwah Nabi Muhammad SAW.
Kemudian yang keberapa redaksinya? Yang ke-10 ada redaksi istiwa. Istawa ala. At-tasrih bil istiwa makrunan biadati ala. Ini sudah kita sampaikan, ada berapa ayatnya? 7. Satu redaksi ada 7 ayatnya. Antum bisa cari sendiri nanti ya. Antum mulai dari awal tadi sebutkan berapa ayatnya. Kemudian yang ke-11 at-tasrih bi raf'il aidi ilallah. Ada nas, terutama hadis yang menyebutkan mengangkat tangan ya ke atas ketika doa. Redaksinya apa? Mengangkat tangan ketika doa. Mengangkat dari bawah ke atas. Ini menunjukkan Allah di langit. Rasul bersabda, innallaha yastahi min abadihi idza rafa'a ilayya yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah malu kepada seorang hamba apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya lalu Allah menolaknya, ya tidak mengabulkannya. Di situ ada kata-kata mengangkat kedua tangan kepada Allah. Ini menunjukkan Allah fis sama. Bahkan dulu ada kisah juga antara salah satu tokoh kelompok ahli kalam, yaitu Imam Al-Juwaini, ditanya oleh sang murid yang bernama Al-Hamadani, ya Syekh, engkau selalu mendoktrin bahwasanya Allah di mana-mana. Namun bagaimana menjawab hatiku yang kalau berdoa itu selalu mengarah ke atas? Maka sang guru apa? Terdiam sambil mengatakan, hayyarani al-Hamadani. Hamadani membuatku bingung. Gak bisa jawab karena dia juga merasakan seperti itu. Artinya hati dan lisan gak connect. Hatinya ketika berdoa mengatakan di langit, sedangkan lisannya mengatakan di mana-mana. Bahkan ya kalau antum pernah jangan buka-buka lagi, melihat di YouTube sebagian dai-dai yang mengatakan Allah tidak di atas langit, ketika mereka teriak dalam dakwah, ya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya kemana? Itu fitrah sudah. Makanya tadi Al-Juwaini nggak bisa membantah fitrahnya apa? Sang murid dan fitrahnya sendiri. Paham? Ini salah satu apa? Dalil ulama membantah mereka. Yang ke-12, at-tasrih binuzuli kullalaitin ila sama'i dunya. Bahwasanya Allah turun ke langit dunia, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Allah turun ke langit dunia menunjukkan Allah di atas, ya, langit dunia, langit yang paling bawah. Sedangkan Allah di atas, langit yang ke-7 di atas al-arsy. Ketika Allah dikatakan turun sepertiga malam terakhir, berarti apa? Allah fis sama. Nah. Kemudian ini yang kita singgung tadi, poin yang ke-13, isyaratnya Rasul dengan jari telunjuk beliau ke atas. Isyarat Rasul dengan jari telunjuk beliau ke atas. Seperti pada waktu haji perpisahan, hajatul wada, Rasul mengatakan kepada para sahabat, ala hal balaghtu, wahai para sahabatku, apakah aku menyampaikan semua ajaran Allah kepada kalian? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan semuanya. Rasul lalu apa? Mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau yang mulia ke atas langit. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah para sahabat. Ini sekali lagi Rasul, kata para ulama, menjelaskan dengan berbagai metode tentang Allah fis sama, lewat apa istilahnya visual kayak begitu. Allah fis sama dengan jari telunjuk beliau, dengan ucapan beliau, dengan soal jawab beliau tadi, ainallah, kurang apa? Ya. Ini sekali lagi sungguh sesat orang-orang yang mengingkari, menolak Allah di atas langit. Pada Rasul menjelaskan dengan berbagai macam redaksi, ya, bahkan dengan apa jari telunjuk beliau. Yang ke berapa? Yang 14, at-tasrih bilafzi aina. Penjelasan dengan lafaz, dengan kata-kata di mana Allah.
Ini sudah kita sampaikan kaitannya dengan kata-kata fis sama. Makanya kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sudah pernah kita sampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani saja meyakini Allah fis sama, Allah di atas langit. Itu mana fan-fannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang suka menakipan, kok nggak meyakini Allah fis sama? Padahal Syekh Abdul Qadir sendiri dalam kitabnya Al-Ghunya mengatakan Allah di atas arsy, di atas langit. Kemudian yang ke-15, persaksian Rasul tentang keimanan orang yang menjawab Allah fis sama. Ini ada kaitan dengan tadi. Yang ke-16, ini yang sudah kita sampaikan tentang kabar dari Allah yang menceritakan tentang Fir'aun yang mendustakan Allah di atas langit. Antum singkat saja redaksinya tentang kisah Fir'aun, insya Allah nyantol insya Allah. Bahwasanya Fir'aun mendustakan Nabi Musa yang mengatakan Allah fis sama. Maka orang yang mengingkari Allah di atas langit, pengikut siapa? Fir'auniyun. Ini ucapannya disampaikan di sini oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ketika menjelaskan poin yang 16 ini, beliau mengatakan setelah membawakan ayat surat Ghafir, faman nafal uluwa minal jahmiyati fahuwa fir'auniyun. Barang siapa yang menafikan ketinggian Allah dari kelompok Jahmiyah itu, maka dia pengikut Fir'aun. Wa man asbatahu fahuwa musawiyun Muhammadi. Barang siapa menetapkan ketinggian Allah di atas langit, dia pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi. Yang ke-17, ikhbaru sallallahu anna taraddada baina Musa alaihissalam wa baina Rabbi lailatul mi'raj. Ini kata para ulama, kisah Isra wal Mi'raj terdapat pelajaran Allah di atas langit. Allah mengangkat Nabi Muhammad sampai ke atas langit, berdialog dengan Allah, menunjukkan Allah fis sama. Mereka cuma mau makan-makannya itu. Akidah Isra wal Mi'raj tidak diambil, padahal ini yang paling penting. Nah, dan yang terakhir yang disebutkan di sini tentang penduduk surga nanti melihat Allah dan Allah ada di atas mereka. Tentang penduduk surga yang melihat Allah yang ada di atas mereka di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan melihat wajahnya di surga kelak. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.